Polda Jawa Barat menetapkan 8 orang tersangka kasus pinjaman online dari penggerebekan yang dilakukan beberapa waktu lalu di Yogyakarta. Kedelapan tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. 8 orang karyawan pinjaman online ilegal dari mulai direktur hingga desk kolektor ditetapkan sebagai tersangka kasus pinjol ilegal. Seluruh tersangka disangkakan telah melakukan tindak pidana ITE, melakukan usaha pinjaman online ilegal yang mengakibatkan kerugian terhadap nasabah ataupun konsumen. Tersangka juga melakukan tindak pidana pemerasan serta pengancaman. Sejumlah barang bukti juga telah diamankan oleh pihak kepolisian seperti laptop maupun CPU. Akibat perbuatan tersangka, kedelapan tersangka ini terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun penjara. Lebih lengkap terkait penggerebekan pinjaman online ilegal yang diungkap polisi di sejumlah daerah, kita langsung bergabung dengan dua rekan jurnalis Kompas TV, ada Aisyah Irya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan rekan Reza Pratama di Bandung, Jawa Barat. Namun kita terlebih dahulu menyapa rekan Aisyah. Aisyah, ada 40 orang kemarin ditangkap ataupun diperiksa ke Polres Kota Baru untuk dimintai keterangan. Lalu bagaimana status pemeriksaannya hari ini? Apakah sudah ada penetapan tersangka? Baik Dino dan juga saudara, seperti yang disampaikan bahwa hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung dan polisi selain memeriksa karyawan dari PTJ sendiri, polisi juga memeriksa beberapa saksi korban dari warga Pulau Laut Utara, Kalimantan Selatan, dan juga saksi korban yang ada di Kalimantan Timur. Pihak kepolisian mengamankan 40 karyawan dari PTJ ini sendiri pada saat penggerebekan, dan satu diantaranya adalah warga negara asing asal Tiongkok yang mana ini berperan sebagai konsultan dari pinjol itu, dan saat ini juga sudah diserahkan kepada bagian migrasi untuk dilakukan pemeriksaan terkait perizinannya mengenai visa kunjungannya. Juno. Ya Aisyah, untuk perusahaan pinjol ilegal ini apakah sudah lama beroperasi? Ditengarai bahwa telah beroperasi sejak 2 bulan terakhir. Lalu apa saja modus operandi? Apakah juga melakukan pengancaman dengan konten pornografi yang ditemukan di sejumlah daerah lainnya? Baik Juno dan juga saudara, memang seperti yang informasi yang kami dapatkan bahwa PTJ ini sendiri sudah beroperasi sekitar 2 bulan lamanya, dan ini perusahaan memang tidak bergerak di bidang pinjaman online, namun dia bergerak sebagai pihak ketiga begitu, yang mana dia bekerja sama dengan beberapa perusahaan pinjaman online yang memiliki aplikasi-aplikasi yang dapat diunduh oleh masyarakat. Jadi cara kerja dari perusahaan J ini sendiri dengan menghubungi ribuan dari nasabah yang berada di berbagai daerah di Indonesia, dan perusahaan ini diduga menggunakan nada-nada ancaman, intimidasi, hingga penyebaran data pribadi milik peminjam kepada pihak yang lain begitu, Juno. Baik, terima kasih rekan Aisyah Irya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dengan kasus yang sama kita juga menyapa rekan Reza Pratama terkait dengan penetapan 8 tersangka kasus pinjaman online ilegal. Dan Reza, yang saat ini berada di Mapolda Jawa Barat. Reza, polisi telah menetapkan 8 tersangka kasus pinjol ilegal. Lalu apa saja yang telah disita dan bagaimana prosesnya hingga saat ini? Baik Juno dan juga saudara, tadi sekitar pukul 10 memang konferensi pers ini dimulai oleh Polda Jawa Barat terkait kasus pinjaman online ilegal yang beberapa hari lalu telah digerebek begitu, tepatnya di tanggal 14 Oktober 2021. Ini menjadi awal mula kasus pinjaman online ini terungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat begitu. Tadi pihak kepolisian atau Ditreskrimsus Polda Jawa Barat ini menetapkan 8 orang tersangka. Hingga saat ini baru 8 orang tersangka, belum ada lagi yang ditetapkan tersangka. Dari 8 orang tersangka tersebut, satu diantaranya yang terakhir ditangkap oleh Polda Jawa Barat adalah yang berinisial RSS. RSS ini adalah selaku direktur dari PT TII yang merupakan perusahaan pinjaman online ilegal. Kemudian 8 orang tersangka tersebut memiliki peran masing-masing begitu. Di antaranya dari tersangka desk kolektor yang berinisial AB. Tersangka AB ini melakukan peran dengan
melakukan penagihan begitu, penagihan dengan cara peneroran, kemudian dengan ancaman begitu, dan juga dengan cara-cara kasar dilakukan oleh AB ini. Kemudian tersangka lainnya begitu, ada 2 orang tersangka yang bertugas sebagai pengawas desk collector. Pengawas desk collector ini melakukan pengawasan kepada desk collector begitu. Jika ada karyawan atau desk collector yang memang tidak atau kurang kasar melakukan ancaman atau dengan kata-katanya begitu kurang kasar, kemudian penerorannya juga dirasa kurang begitu, ini akan diancam, akan dilakukan pemecatan begitu di perusahaan PT TI tersebut. Kemudian ada 1 staf IT support yang ditetapkan tersangka juga begitu. IT support ini memiliki peran menyiapkan seluruh perangkat komputer yang disiapkan, kemudian selain itu juga menyiapkan kartu GSM atau kartu perdana. Kartu perdana ini didaftarkan oleh IT support ini dengan cara ilegal begitu, sehingga melakukan registrasinya tidak dengan seharusnya begitu. Kemudian ada 2 orang lainnya sebagai HRD juga ditetapkan sebagai tersangka begitu. HRD ini melakukan perekrutan kepada karyawan. Awal mula perekrutan kepada karyawannya ini yang melamar kepada perusahaan tersebut ini memang ditawarkan atau ditawari bukan sebagai desk collector namun sebagai call center begitu. Kemudian ada salah satunya adalah yang tadi saya sudah sebutkan, ada pelaku RSS ini adalah selaku direktur perusahaan yang mengadakan seluruh fasilitas yang dibutuhkan dan bertanggung jawab terhadap segala bentuk kegiatan perusahaan. Khusus untuk RSS ini pelaku terus mendalami terkait RSS ini karena diduga RSS ini adalah atau direktur ini sebagai founder dari perusahaan tersebut dan juga sebagai penyandang dana dari perusahaan tersebut. Kemudian maksud kami ke 8 tersangka tersebut terancam maksimal hukuman 10 tahun penjara. Kemudian yang tadi ditanyakan terkait yang sudah disita, ini barang buktinya ada 8 unit handphone, kemudian 5 unit laptop, kemudian 15 unit SIM card, kemudian 99 unit CPU dan 1 buah micro SD. Ini Polda Jawa Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat ini membuka pengaduan kepada korban yang merasa dirugikan begitu terkait pinjaman online ini, bahwa nanti akan disosialisasikan dan korban bisa langsung atau nasabah yang dirugikan bisa datang langsung ke Polda Jawa Barat jika ada pinjaman online ilegal yang meresahkan begitu. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Reza Pratama dari Mapolda Jawa Barat terkait dengan penetapan 8 tersangka dari kasus pinjol ilegal dan sebelumnya rekan Aisyah Irya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.